Giantari di Unmas News Update. Berita kali ini datang dari berita masa lampau, yaitu tentang krisis finansial Asia tahun 1997, di mana yang terkena dampak pada krisis finansial Asia tahun 1997 ini hampir semua wilayah di bagian Asia. Indonesia, Korea Selatan, dan Filipina adalah negara-negara yang paling parah terkena dampak krisis ekonomi tersebut. 2 Juli 1997, badai krisis finansial mulai melanda di kawasan Asia. Hiupan krisis dimulai dari terpukulnya mata uang bat Thailand yang sempat anjlok dari 25 bat per dolar Amerika menjadi sekitar 56 bat per dolar Amerika. Cadangan devisa Thailand yang relatif terbatas di kisaran 6,8 juta dolar Amerika Serikat kala itu membuat Thailand sulit memenuhi kebutuhan pembayaran utang luar negerinya. Ujung-ujungnya, kondisi itu memaksa Bank Sentral Negeri Gajah Putih untuk melepas kebijakan mata uang tetap dengan kebijakan mata uang ngambang. Krisis finansial kemudian menjalar ke negara lain di Asia dan dunia seperti Korea Selatan, Hong Kong, China, Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, Jepang, dan Amerika Serikat. Secara umum, krisis finansial Asia berakhir di tahun 1999 seiring dukungan dana hingga 40 miliar dolar Amerika Serikat dari IMF untuk ekonomi Thailand dan Korea Selatan. Sayangnya, dampak krisis finansial Asia bagi Indonesia jauh lebih buruk. Pukulan besar nampak dari terpuruknya rupiah di kisaran 2.000 per dolar Amerika hingga melemah ke level terdalam yang di kisaran 16.000 per dolar Amerika. Pemerintahan Soeharto kala itu mengharapkan IMF datang sebagai dewa penyelamat. Sayangnya, bantuan IMF dinilai tidak optimal, bahkan dianggap sebagai memperburuk kondisi nilai tawar Indonesia yang membuat peringkat utang Indonesia terpuruk hingga ke level junk bond. Krisis finansial yang berujung pada krisis multidimensi ini bahkan membuat kursi kekuasaan yang luas dengan prinsip korban selama 30 tahun harus diserahkan Soeharto secara legowo pada Mei 1998. Berikut merupakan cuplikan-cuplikan dari krisis ekonomi finansial tahun 1997 yang ada di Asia ya. Itu cukup lama ya, sekitar 2 tahun. Dari 1997 sampai 1999. Indonesia juga terkena dampak terparah. Di Iya. selain Indonesia ada negara Laos, Vietnam, Filipina juga terkena dampak. Ya. Dan nggak cuma itu, hampir semua wilayah Asia juga terkena dampak. Jadi itu lumayan lama untuk Indonesia. Sekian berita dari kami, dan berita selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Tetap di Unmas News Update sesaat lagi. Kembali lagi di Unmas News Update bersama saya Cika. Saya Hana. Krisis finansial Asia. Krisis ini bermula di negara Thailand yang dikenal dengan krisis Tom Yam Goong. Waktu itu, negara Thailand menanggung beban utang luar negeri yang sangat besar. Sehingga sebelum mata uang negara Thailand anjlok, negara tersebut sudah dikatakan bangkrut. Dalam menangani kasus ini, IMF didirikan sebagai lembaga multilateral yang diharapkan mendorong terciptanya kerjasama keuangan internasional. Krisis finansial Asia tahun 1997 adalah salah satu peristiwa ekonomi yang paling signifikan dalam sejarah dunia. Krisis ini dimulai pada awal Juli ketika bat Thailand jatuh dan secara perlahan Thailand kekurangan daya saing yang tercermin ekspor dan meningkatkan defisit transaksi berjalan. Pemerintah Thailand yang saat itu dibebani utang luar negeri yang amat besar memutuskan untuk mengambangkan mata uang bat setelah serangan-serangan yang dilakukan oleh para spekulan mata uang terhadap cadangan devisa negaranya. Sementara itu, ada Korea Selatan yang menjadi negara dengan perekonomian terbesar ke-11 dunia, turut menerima imbas krisis finansial Asia tahun 1997.
Meski fundamental ekonomi makro Korea Selatan sangat baik, namun sektor perbankan dibebani kredit macet luar biasa. Angka non-performing loan yang sangat tinggi mengakibatkan banyak perusahaan Korea Selatan mengalami jatuhnya nilai saham dan bahkan diakuisisi oleh perusahaan lain. Dan ada juga negara Indonesia yang menjadi negara yang paling terpuruk karena krisis ini. Tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga berdampak signifikan dan menyeluruh terhadap sistem politik dan keadaan sosial di Indonesia. Berlanjutnya, depresiasi rupiah hanya memperburuk keadaan secara drastis. Perusahaan-perusahaan Indonesia berlomba-lomba membeli dolar sehingga menimbulkan lebih banyak tekanan terhadap rupiah dan memperburuk situasi utang yang dimiliki oleh para perusahaan tersebut. Diharapkan mendorong terciptanya kerjasama keuangan internasional. IMF juga diharapkan mampu mendorong ekspansi dan pertumbuhan perdagangan internasional, mendorong kestabilan nilai tukar, membantu terciptanya sistem pembayaran internasional, dan mengusahakan tersedianya likuiditas sementara bagi negara-negara yang mengalami masalah neraca pembayaran. Ada beberapa kritikan terhadap kebijakan IMF dalam menangani krisis Asia 1997. IMF mengemukakan beberapa faktor mengapa program yang diperkenalkannya tidak bisa menyelesaikan krisis dengan cepat. Yang pertama yaitu pembalikan kebijakan oleh negara penerima bantuan IMF, seperti melonggarkan kembali kebijakan moneter secara terburu-buru, serta ketidakpastian politik. Selanjutnya yaitu ketidakseimbangan yang besar antara cadangan devisa dengan hutang jangka pendek yang akan jatuh tempo. Indonesia sebagai salah satu negara yang menerima bantuan IMF, dan sayangnya bantuan tersebut tidaklah berjalan dengan optimal. Berikut berita yang sudah kami bahas. Kami rekan yang bertugas. Pamit undur diri, saya Cindy. Saya Cika, saya Widya Tari. Saya Hana. Selamat pagi, sampai jumpa.